Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Frida. Saya adalah seorang guru IPS. Izinkan pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang pasar. Nah, apakah ada di antara kalian yang pernah pergi ke pasar? Saya yakin kalian semua pernah pergi ke pasar, entah itu untuk menemani ibu berbelanja atau bahkan ikut ayah untuk berjualan. Jadi, kalian sudah tidak asing ya dengan yang namanya pasar. Untuk kesempatan kali ini, pada materi pasar, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar, fungsi-fungsi pasar, syarat-syarat terjadinya pasar, dan macam-macam pasar. Mari kita lihat apa itu pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Apa saja syarat-syarat terciptanya sebuah pasar? Syarat-syarat terciptanya sebuah pasar yang pertama adalah 1. Adanya penjual, 2. Adanya pembeli, 3. Tersedianya barang yang diperjualbelikan, 4. Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, sekarang kita lihat apa saja fungsi pasar. Fungsi pasar ternyata ada 4. Fungsi yang pertama adalah sebagai fungsi distribusi, yang kedua fungsi pembentukan harga, yang ketiga fungsi promosi, yang keempat fungsi penyerapan tenaga kerja. Fungsi pasar yang pertama yaitu fungsi distribusi, di mana pasar adalah tempat untuk menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen. Fungsi pasar yang kedua sebagai fungsi pembentukan harga, artinya pasar sebagai proses terjadinya tawar-menawar sehingga terbentuknya harga yang sudah disepakati antara produsen dan konsumen. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi promosi, di mana pasar merupakan tempat untuk memperkenalkan barang-barang baru yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen. Dan yang terakhir yaitu fungsi pasar sebagai fungsi penyerapan tenaga kerja, di mana pasar sebagai tempat mencari pekerjaan, seperti menjadi penjual, kuli angkut barang, tukang parkir, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar kita bagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, menurut wujudnya. Yang kedua, menurut jaringan distribusi. Yang ketiga, menurut barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, menurut waktu. Dan yang kelima, menurut struktur organisasinya. Sekarang, mari kita lihat. Pasar menurut wujudnya kita bagi lagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan pasar konkret, pasar di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan benar-benar ada. Contohnya, pasar sayur, pasar buah, itu adalah contoh dari pasar konkret. Kemudian, ada lagi yang disebut dengan pasar abstrak, di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tetapi mereka melakukan transaksi melalui alat komunikasi. Contohnya, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sekarang yang lagi happening adalah TikTok Shop. Sedangkan menurut luas jaringan distribusinya, pasar kita bagi jadi 4. Ada pasar setempat, yaitu pasar yang biasa digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar yang melibatkan penjual dan pembeli di suatu daerah tertentu. Contoh, pasar Klewer, pasar Bringharjo yang ada di Yogyakarta. Yang kedua, ada yang disebut dengan pasar nasional, yaitu pasar yang mencakup pembelinya dalam wilayah suatu negara. Contohnya, pasar Cengkih atau pasar tekstil Tanah Abang. Yang ketiga adalah pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada di suatu kawasan atau region. Contohnya, AFTA dan MEA. Di mana luas jaringan distribusinya mencakup seluruh daerah ASEAN. Dan yang keempat adalah pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk seluruh rakyat di seluruh dunia.
Contohnya, pasar Wall di Sydney, pasar kopi di Brasil. Nah, jenis pasar berikutnya yaitu pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, ada pasar barang konsumsi, di mana pasar ini menyediakan barang-barang yang khusus dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya, pasar ikan, pasar sayur mayur, supermarket, mall, ataupun minimarket. Yang kedua adalah pasar faktor produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen dalam kegiatan produksi. Contohnya, pasar faktor produksi adalah pasar modal dan pasar tenaga kerja. Jenis pasar berikutnya adalah pasar jika dilihat menurut waktu. Pasar menurut waktu kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah pasar harian. Pasar harian adalah pasar yang kegiatannya setiap hari. Contohnya pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, itu adalah contoh pasar harian. Yang kedua adalah pasar mingguan, yaitu pasar yang kegiatannya dilakukan setiap pekan atau mingguan. Contohnya adalah pasar hewan di Padang yang membuka pasarnya hanya di hari Kamis saja setiap minggunya. Mereka memperjualbelikan hewan-hewan ternaknya kepada masyarakat. Nah, ada juga yang disebut dengan pasar bulanan, di mana pasar ini kegiatannya dilakukan hanya sebulan satu kali. Contohnya adalah pasar yang ada di daerah industri atau pasar di dekat kantor pos yang diadakan sebulan sekali. Para pedagang menggelar dagangannya hanya 1 bulan satu kali pada saat para pegawai mendapatkan upah atau para pensiunan mendapatkan gaji pensiunnya. Pasar yang terakhir menurut jenis waktunya ada yang disebut dengan pasar tahunan. Pasar ini dilakukan hanya setahun sekali saja dan bersifat nasional atau internasional. Contohnya adalah PRJ atau Pekan Raya Jakarta. Ayo, siapa yang sudah pernah datang ke PRJ? Jenis pasar menurut organisasi atau strukturnya kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan di pasar ini adalah homogen atau sejenis. Contohnya, pasar sayur mayur, pasar tekstil, pasar ikan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar yang penjual dan pembelinya memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Contohnya adalah pasar saham. Demikian materi tentang pasar. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat ya untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatian kalian. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.